Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kelompok kami, kelompok 9. Ada beranggotakan dari satu Mbak Anis, yang kedua Mas Surya Putra, yang ketiga Mbak Amanda Ayu, dan yang keempat saya sendiri yaitu Zidan Emagil Ibrahim. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan itu sendiri bisa kita bedah huruf per huruf, yaitu akuntansi dulu. Akuntansi ini bisa diartikan itu sebagai seni, yaitu seninya itu dimana di sisi penafsiran atau pengelompokan atau segala proses keuangannya. Makanya di sini akuntansi pajak itu disebutkan tuh suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran suatu transaksi keuangan yang itu kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Karena ini akuntansi perpajakan, yaitu ya yang kaitannya dengan kewajiban perpajakan, dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai ketentuan dan peraturan perpajakan. Yang selanjutnya yaitu ada pengakuan dan pendapatan akuntansi perpajakan. Yang pertama itu ada pendapatan dan keuntungan telah direalisasikan. Pendapatan harus dapat direalisasi apabila aktiva yang diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi, segera diubah menjadi kas atau klaim atas kas dengan jumlah yang diketahui gitu. Jadi kapan pendapatan dan keuntungan itu dianggap terrealisasi? Jadi secara umum itu pendapatan dianggap telah direalisasi itu ketika barang atau jasa telah diserahkan, ketika barang telah dijual atau jasanya telah diberikan kepada pelanggan. Nah, hak tagih atas pembayaran telah diperoleh ketika terdapat bukti yang kuat bahwa pembayaran akan diterima, misalnya adanya faktur atau tanda terima gitu. Nah, risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah ketika pembeli telah mengambil alih risiko dan manfaat atas barang atau jasa yang dibeli. Contoh kasusnya nih, misalnya ada sebuah perusahaan menjual barang secara kredit pada bulan Desember. Meskipun pendapatan tersebut itu sudah diakui dalam laporan keuangannya pada bulan Desember, dari sudut pandang perpajakan itu pendapatan tersebut baru dianggap direalisasi ketika pembayaran diterima pada bulan Januari tahun berikutnya. Jadi meskipun pendapatannya itu sudah diakui, tapi baru dianggap direalisasi itu ketika pembayaran, yaitu di bulan berikutnya, yaitu Januari tahun berikutnya gitu. Nah, selanjutnya nomor 2 ini ada pendapatan dihasilkan. Pendapatan dihasilkan atau earned apabila entitas bersangkutan pada hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu. Nah, ada contohnya juga nih, contoh sederhananya yaitu di perusahaan manufaktur. Ketika produk telah selesai diproduksi dan siap dikirim ke pelanggan, pendapatan dianggap telah dihasilkan meskipun pembayaran belum diterima. Nah, kalau di contoh satunya ini ya, perusahaan jasa konsultan. Tadi kan manufaktur, ini perusahaan jasa konsultan. Nah, kalau jasa konsultan ini ketika jasa konsultasi telah selesai diberikan kepada klien, pendapatan dianggap telah dihasilkan. Nah, jadi jasanya itu sudah diberikan ke klien. Nah, itu pendapatan tuh dianggap telah dihasilkan, terlepas dari kapan pembayaran dilakukan. Jadi tidak memandang paymentnya gitu. Slide selanjutnya ada metode pengakuan pendapatan oleh Belkawi. Yang pertama ada accrual basis atau
basis akrual, yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonominya dan peristiwa diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat transaksi tersebut. Yaitu accrual basis ini mencerminkan saat transaksi terjadi gitu, bukan pada saat uang benar-benar pindah ke tangan kita itu, bukan. Yang kedua itu ada cash basis. Nah, kalau cash basis ini pendapatan diakui ketika kas diterima. Jadi seolah-olah itu ini kebalikannya gitu. Sederhananya itu pendapatan baru diakui ketika uang tunai atau setara kas benar-benar diterima, dan bebannya itu baru diakui ketika uang tunai dan setara kas itu benar-benar dibayarkan itu. Nah, selanjutnya ada pengukuran pendapatan menurut SFAC atau Statement of Financial Accounting Concepts. Yang pertama ada cost history atau biaya history. Di sini dituliskan bahwa aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas atau sebesar nilai wajar imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada data perolehan. Nah, sisi lain biaya history atau cost historis ini itu sebuah prinsip dalam akuntansi yang menyatakan tuh bahwa aset atau aktivanya itu harus dicatat dalam laporan keuangan dengan nilai perolehan awalnya, yaitu jumlah tunai atau setara tunai atau kas itu tadi yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat pembelian. Nah, prinsip biaya history ini tidak hanya untuk aset tetap seperti tanah, bangunan, bukan hanya itu, tetapi juga untuk aset lancar seperti persediaan, piutang. Nah, ada contoh nih, misalnya sebuah perusahaan A gitu membeli sebuah mesin seharga 100 juta. Belinya itu pada tahun 2023 gitu kan. Meskipun nilai pasar mesin tersebut mungkin telah meningkat menjadi 120 juta gitu pada tahun 2025, 2 tahun lagi 2023 ke 2025 gitu kan. Mesin tersebut itu tetap akan dicatat dalam laporan keuangan perusahaan tuh dengan nilai 100 juta. Jadi dicatat dicatat dengan nilai tahun awal 2023 100 juta. Nah, gitu. Nah, lanjut yang kedua ada cost penggantian terkini atau current replacement cost. Nah, di sini dituliskan harga tunai yang akan dibayarkan sekarang untuk membeli atau mengganti jenis barang atau jasa yang sama yang tidak didiskontokan, yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Contoh lagi nih, contoh penerapan biaya penggantian terkini nih. Misalnya ada sebuah perusahaan juga memiliki sebuah mesin bebas apapun yang dibeli 5 tahun lalu seharga 100 juta juga. Nah, jika saat ini mesin yang sama atau dengan spesifikasi yang setara dijual dengan harga 150 juta. Jadi dibeli 5 tahun lalu itu seharga 100 juta. Nah, jika sekarang ini ada mesin yang sama dan spesifikasinya itu setara gitu, dijual dengan harga 150 juta. Nah, maka biaya penggantian terkini dari mesin tersebut itu adalah 150 juta, yaitu mengikuti yang masa kini gitu. Nah, makanya dinamakan cost penggantian terkini karena nominal biayanya itu dari mesinnya itu mengikuti nominal masa kini gitu. Contohnya ya 150 juta itu tadi, yang awalnya 100 juta jadi 150 juta. Nah, lanjut yang ketiga yaitu nilai pasar terkini atau current market value. Harga tunai ekuivalen yang dapat diperoleh dengan menjual suatu aset atau aktiva dan likuidasi yang dilaksanakan secara terarah. Nah, perbedaannya sih nilai pasar ini dengan biaya histori itu
Kan kalau biaya historis itu nilai perolehan aset pada saat pembeliannya kan. Nah, kalau nilai pasar ini nilai saat ini yang dapat diperoleh jika aset dijual gitu. Gampangannya gitu. Lanjut, ada pengukuran pendapatan. Ya, nilai bersih yang dapat direalisasi atau net realizable value. Jumlah kas yang diharapkan akan diterima dari hasil pertukaran aset atau aktiva atau kewajiban dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, NRV ini itu estimasi jumlah uang tunai yang diharapkan dapat diperoleh dari penjualan atau likuidasi itu suatu aset setelah dikurangi biaya-biaya. Jadi yang terkait dengan penjualan tersebut itu. Jadi estimasi jumlah uang tunai yang diharapkan dapat diperoleh dari penjualan atau likuidasi suatu aset setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan penjualan tersebut. Nah, konsep NRV ini atau net realizable value ini sering digunakan dalam akuntansi untuk menilai aset lancar seperti persediaan dan piutang. Misal, contoh sebuah perusahaan tuh memiliki persediaan barang dagang dengan harga perolehan tuh 100.000 per unit. Nah, perusahaan memperkirakan dapat menjual barang ini seharga 120.000 per unit. Dari 100.000 itu perusahaan dapat menjual 120.000 per unitnya. Nah, tetapi perusahaan harus mengeluarkan biaya penjualan. Ya kayak mungkin biaya transportasi dan lain-lain gitu sebesar 10 unit. Nah, maka nilai bersih yang dapat direalisasi ini per unitnya itu jadi 110 dari yaitu tadi 120.000 dikurangi 10.000 dikurangi 10.000 jadi 110.000. Nah, jika harga perolehan lebih tinggi dari NRV-nya ini, maka persediaannya itu harus dicatat dengan nilai NRV sendiri yaitu 110.000 per unit. Nah, selisih antara harga perolehan dan NRV-nya ini diakui sebagai kerugian perusahaan. Ya, selisihnya itu tadi yaitu 10.000. Yang selanjutnya nilai sekarang yang didiskontokan atau current discounted value. Aktiva yang dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal kewajiban. Dinyatakan nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha. Nah, ini tuh termasuk dalam konsep akuntansi yang digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Nah, ini tuh memperhitungkan fakta bahwa uang yang kita miliki sekarang itu memiliki nilai yang lebih besar daripada uang yang sama jumlahnya di masa depan. Nah, karena itu disebabkan karena adanya faktor waktu atau potensi keuntungan yang bisa didapatkan dari uang tersebut gitu. Next, lanjut. Selanjutnya ada pencatatan penghasilan. Pencatatan ini dilakukan dalam buku besar akuntansi, tetapi perlu disesuaikan dengan aturan pajak juga. Beban yang diakui menurut aturan perpajakan mungkin berbeda dengan akuntansi komersial, karena pajak hanya mengakui beban-beban tertentu sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau PKP. Penyesuaian fiskal. Penyesuaian yang dilakukan dalam laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan pajak. Lanjut, ada penyajian penghasilan dalam laporan pajak. Dalam akuntansi perpajakan, pengungkapan terkait penghasilan mencakup aturan pajak. Yang pertama itu ada jenis-jenis penghasilan yang diterima seperti pendapatan dari penjualan, bunga, dividen, royalti, atau penghasilan lain-lain. Yang kedua, penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri dan luar negeri.
Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, terutama dalam konteks pajak orang pribadi. Yang terakhir, penghasilan yang dikenakan pajak final seperti bunga, deposito, dan transaksi tertentu yang langsung dikenakan pajak final. Nah, yang selanjutnya ada perhitungan pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, wajib pajak dalam negeri. Pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu menghitung dengan cara biasa dan penghitungan dengan cara norma perhitungan. Lah, perhitungan dengan cara biasa ini merupakan metode yang bisa disebut paling umum digunakan oleh masyarakat, di mana WP atau wajib pajak itu secara rinci mencatat seluruh penghasilannya dan pengeluaran yang terkait dengan usahanya. Nah, sedangkan kalau perhitungan menggunakan norma perhitungan ini, itu metode ini itu digunakan bagi WP atau wajib pajak yang tidak tahu atau belum mampu menyelenggarakan pembukuan dengan benar gitu. Selanjutnya ada wajib pajak luar negeri. Penentuan besarnya penghasilan kena pajak dibedakan antara satu, wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi orang negeri itu mempunyai usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, wajib pajak luar negeri lainnya. Lanjut, penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini merupakan penghasilan, contoh penghasilan si A gitu. Penghasilannya sebulan tuh ada 30 juta. Itu belum penghasilan bruto itu belum dipotong ataupun belum ditambahi apapun. Jadi masih nominal yang pokok gitu. Misal gaji sebulannya si A 10 juta gitu. Ya, itu termasuk gaji bruto. Jadi belum ditambah kurangi apapun gitu. Nah, selanjutnya ada perhitungan pajak ini yang tarif pajak. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri ini termasuk tarif progresif, yaitu pasal 17 yang dimulai semulai sampai dengan 60 juta. Jadi ketika ada orang memiliki penghasilan sampai dengan 60 juta dalam setahun, berarti dia sudah wajib membayar pajak. Sedangkan kalau ada pengusaha setahun tetapi penghasilannya belum 60 juta, itu tidak dikenakan pajak. Ini mulai dengan 60 juta 5%, 60 sampai 250 15% dan seterusnya. Selanjutnya ada tarif pajak. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap 22% sesuai aturan yang berlaku pada tahun 2022. Selanjutnya ada akuntansi pajak tangguhan. Pajak tangguhan adalah konsekuensi dari perbedaan temporer antara pengakuan pendapatan atau beban dalam laporan keuangan dan pengakuan pajak yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Contoh deh, ada kasus pajak tangguhan. Misalnya sebuah perusahaan membeli sebuah mesin dengan harga 100 juta lah. Untuk tujuan akuntansinya, perusahaan menyusutkan mesin tersebut selama 5 tahun dengan metode garis lurus, sehingga beban penyusutan perusahaan per tahunnya itu kan jadi 20 juta. Nah, namun ketika untuk tujuan pajaknya itu, perusahaan itu hanya diizinkan untuk menyusutkan mesin tersebut lebih cepat, misalnya dalam 3 tahun. Nah, otomatis akibatnya itu beban penyusutan untuk tujuan pajak lebih besar dari beban penyusutan untuk tujuan akuntansinya pada tahun-tahun awal. Nah, selisih antara beban penyusutan untuk tujuan pajak dan tujuan akuntansi ini akan menciptakan aset pajak tangguhan. Nah, sederhananya seperti itu. Jenis pajak tangguhan. Yang pertama ada aset pajak tangguhan atau deferred tax asset.
Yang kedua adalah liabilitas pajak tangguhan. Yang pertama nih, aset pajak tangguhan itu terjadi ketika yang dibayar lebih besar daripada beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi. Nah, intinya itu secara perbedaan temporer, adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perpajakan terhadap suatu transaksi akan menciptakan perbedaan temporernya. Nah, perbedaan ini itu bisa menyebabkan timbulnya pajak tangguhan. Nah, yang selanjutnya itu ada tarif maksimum pajak, tarif pajak maksimum. Pernyataan tarif pajak maksimum ini itu juga menyebutkan tarif pajak maksimum yang berlaku untuk WP orang pribadi, yaitu sebesar 30% dan wajib pajak badan 25%. Nah, tarif tersebut digunakan dalam perhitungan nilai aset atau liabilitas pajak tangguhan. Nah, yang selanjutnya liabilitas pajak tangguhan terjadi ketika pajak yang terutang lebih kecil daripada beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi. Dengan kata lain, kita harus melihat ke depan, masa depan, dan memperkirakan tarif pajak yang akan berlaku saat perbedaan tersebut terselesaikan. Kemudian menggunakan tarif tersebut untuk menghitung nilai pajak tangguhan. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan. Aset atau liabilitas pajak tangguhan diakui dalam laporan keuangan jika perbedaan temporer diperkirakan akan membalikan dan menyebabkan arus kas pajak di masa depan. Untuk pengakuan aset pajak tangguhan harus dipastikan bahwa entitas akan menghasilkan pendapatan kena pajak yang cukup untuk memanfaatkan manfaat pajak di masa depan. Nah, tarifnya sendiri itu tarif wajib pajak badan sebesar 25%, wajib pajak orang pribadi sebesar 30%. Pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan. Aset atau liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada periode di mana perbedaan temporer diperkirakan akan membalik. Intinya itu sama ya. Kita harus melihat ke masa depan juga dan memperkirakan tarif pajak yang akan berlaku saat perbedaan temporer tersebut terselesaikan. Kemudian menggunakan tarif tersebut ya untuk menghitung pajak tangguhannya. Nah, ini penyajian pajak tangguhan dalam laporan keuangan komersial. Jurnal untuk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan, yaitu ini aset pajak tangguhan terletak di debit, pendapatan pajak tangguhan di kredit tuh. Sesuai aturannya memang seperti ini. Dan selanjutnya ada jurnal ini beban pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Beban di debit, kewajibannya di kredit. Perlakuan akuntansi untuk hal khusus. Yang pertama, jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan. Yang kedua, apabila diajukan keberatan atau banding, pembebanannya ditangguhkan. Yang ketiga, apabila terdapat kesalahan mendasar, pelakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya pelaporan pajak. Pelaporan pajak dalam akuntansi perpajakan itu kayak semacam proses penyampaian informasi ya, mengenai kondisi keuangan dan kegiatan-kegiatan bisnis suatu entitasnya kepada bisa dikatakan kepada otoritas pajak. Nah, pelaporan pajak adalah bagian penting dari akuntansi pajak yang mencakup penyusunan laporan, pengungkapan informasi pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Proses ini melibatkan pengisian formulir pajak, penghitungan kewajiban pajak, dan penyajian informasi pajak dalam laporan keuangan. Sederhananya, pelaporan pajak itu semacam kewajiban bagi setiap wajib pajak untuk menyampaikan data-data yang relevan kepada pemerintah terkait dengan kewajiban pajaknya.
Di sini ada laporan pajak, itu artinya dokumen yang diserahkan kepada otoritas pajak untuk melaporkan pendapatan, pengurangan, dan pajak terutang. Itu ada proses pengisian laporan pajak. Terdapat beberapa elemen. Yang pertama, identifikasi penghasilan, menghitung seluruh pendapatan selama periode pajak, termasuk gaji, dividen, dan pendapatan usaha. Yang kedua, identifikasi pengurangan yang diperbolehkan, yaitu mencatat biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan bruto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, perhitungan pajak terutang. Berdasarkan penghasilan kena pajak, pajak dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku, itu sesuai aturan-aturan pajaknya. Yang terakhir yaitu pembayaran pajak terutang. Jika ada pajak yang terutang, wajib pajak harus melakukan bayaran sebelum batas waktu yang ditetapkan. Sekian, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.